Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Lombok Serba Serbi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penerimaan CPNS 2021 yang katanya nih akan segera dibuka. Info terbaru dari pemerintah adalah pembukaan CPNS 2021 akan dihelat pada bulan Mei sampai Juni. Mudah-mudahan nanti semakin dimajukan ya, atau tidak ada perubahan sehingga bisa segera dilaksanakan. Tapi teman-teman, apakah sudah punya persiapan untuk menghadapi CPNS 2021 tahun ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas persiapan apa saja sih yang perlu dilakukan untuk mendaftar pada penerimaan calon pegawai negeri sipil. Tapi sebelum itu, mari kita like dan subscribe channel Lombok Serba Serbi supaya saya semakin bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahap-tahapan seleksi CPNS, yakni pendaftaran. Pendaftaran ini dilakukan secara online di situs SCN BKN. Setelah itu ada verifikasi berkas asli, berkas-berkas yang terdiri dari KTP, KK, SKCK, pas foto, dan lain-lain. Sebagai bahan informasi untuk teman-teman, mungkin SKCK-nya kalau bisa dibikin ya 1 bulan lah sebelum pendaftaran. Karena apa? Biasanya kalau sudah mepet di pendaftaran, banyak peserta tuh yang rame-rame bikin di Polda atau Polres untuk SKCK. Jadi di tengah pandemi ini ya, untuk menghindari kerumunan juga dan supaya teman-teman juga nanti enak, nggak ribet untuk bikinnya. Baik, selanjutnya ada seleksi administrasi, yaitu berkas-berkas yang tadi akan diseleksi oleh verifikator pusat. Dan jika teman-teman lolos, maka teman-teman berhak mengikuti tes. Tes yang pertama adalah seleksi kompetensi dasar atau disingkat dengan SKD. Selanjutnya, jika teman-teman memenuhi passing grade atau nilai minimal pada SKD dan memenuhi kriteria perankingan, maka teman-teman bisa lanjut ke seleksi kompetensi bidang atau SKB. Setelah itu teman-teman tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Setelah pengumuman kelulusan ada pemberkasan. Ini agak kebalik ya. Baik, kita bahas satu persatu dulu dari pendaftaran online di situs SCN BKN. Pertama, teman-teman perlu akses portal, yaitu masuk ke halaman scn.bkn.go.id. Setelah itu teman-teman harus buat akun. Nanti ada menu registrasi. Teman-teman tinggal masukkan NIK dan nomor KK. Dan setelah itu teman-teman lengkapi data seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, unggah pas foto, dan sebagainya. Setelah berhasil melengkapi data, teman-teman tinggal login di SCN, yakni melalui situs yang tadi scn.bkn.go.id, dan teman-teman tinggal memasukkan NIK dan password yang sudah didaftarkan tadi. Baik, selanjutnya teman-teman diharuskan untuk mendaftar instansi yang dipilih. Setelah melengkapi data pribadi, teman-teman pilih instansi yang teman-teman kehendaki. Bisa di Pemkot, Pemda, provinsi, kementerian, atau lembaga. Dan teman-teman harus memilih jenis formasi pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman dan jabatan yang dipilih. Lengkapi data pada kolom yang tersedia. Setelah itu unggah dokumen dan cek resume. Setelah cek resume, teman-teman bisa mencetak kartu pendaftaran SSCN. Setelah itu ada tahap verifikasi, nanti akan dilakukan oleh tim verifikator. Bila dinyatakan lulus verifikasi, teman-teman akan mendapatkan kartu peserta ujian untuk seleksi selanjutnya. Jadi kartu pendaftaran ini beda dengan kartu peserta ujian ya teman-teman. Kartu pendaftaran ini bukti kalau teman-teman sudah mendaftar. Kalau kartu peserta ujian itu adalah bukti teman-teman
lulus verifikasi berkas di situs BKN. Nah, nanti yang di bawah itu biasanya sih kartu peserta ujian. Ketika ujian teman-teman membawa kartu peserta ujian dan KTP. Tapi nggak ada salahnya sih bawa kartu pendaftaran juga untuk jaga-jaga aja. Buat apa sih verifikasi berkas dan seleksi administrasi? Nah, ada beberapa instansi yang menyarankan verifikasi berkas asli. Jadi ada beberapa instansi yang mensyaratkan teman-teman harus bawa berkas-berkas aslinya seperti KTP, foto, KK, dan SKCK dan lain sebagainya. Nanti akan dilihat secara langsung oleh instansi. Tapi beberapa instansi juga tidak memerlukan verifikasi berkas yang asli. Baik, selanjutnya ketika kalian dinyatakan lulus verifikasi berkas, teman-teman akan menghadapi tes pertama, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD, di mana terdiri dari TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan ya. Tes wawasan kebangsaan ini sendiri terdiri dari pengetahuan umum, Pancasila, UUD 45, tokoh-tokoh bangsa. Jadi ini seputar kebangsaan ya teman-teman. Jumlah soalnya kurang lebih sekitar 30 soal. Yang selanjutnya adalah TIU atau tes inteligensia umum. Ini terdiri dari deret bilangan, aritmatika, figural, silogisme, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Jumlah soal dari TIU ini sendiri kurang lebih 30 soal. Dan yang terakhir dari SKD ini adalah tes kompetensi dasar. Tes kepribadian pribadi. Ini terdiri dari pelayanan publik, integritas, sosial budaya, profesionalisme, dan lain-lain. Jadi ini mengukur tingkat kepribadian teman-teman. Jumlah soalnya kurang lebih 40 soal. Jadi jika dijumlahkan yang tiga ini, maka nanti akan berjumlah 100 soal. Dan waktu pengerjaannya itu 90 menit untuk 100 soal ini. TWK 30, TIU 30, TKP 40 harus dikerjakan dalam tempo 90 menit. Baik, selanjutnya kita lanjut ke seleksi kompetensi bidang. Jadi kalau teman-teman sudah lulus SKD nanti memenuhi passing grade yang ditentukan dan memenuhi standar perankingan dengan saingan teman-teman akan lanjut ke seleksi kompetensi bidang atau SKB. Seleksi kompetensi bidang ini adalah teman-teman nanti akan dihadapkan pada tes yang terkait dengan bidang teman-teman masing-masing. Jadi kalau teman-teman yang di bidang informatika akan dites tentang informatika. Jika teman-teman bidang kesehatan atau kedokteran akan dites tentang kesehatan, kedokteran, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan bidang teman-teman lah. Tes SKB ini sendiri ada yang berbentuk CAT, ada juga yang menerapkan tes tambahan seperti psikotes dan kesehatan. Ini nanti tergantung instansinya ya, beda-beda instansi, beda-beda ketentuan. Selanjutnya setelah SKB selesai nanti akan dilakukan integrasi nilai antara SKD dan SKB, sehingga teman-teman tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Kira-kira pengumuman kelulusan ini adalah sekitar 1 bulan setelah SKD dan SKB selesai. Setelah pengumuman kelulusan, maka teman-teman diwajibkan untuk melakukan pemberkasan. Berkas-berkas awal mulai dari surat lamaran, fotokopi KTP, KK, ijazah terakhir, SKCK nanti akan dimintai oleh panitia. Baik, itu saja penjelasan dari saya untuk persiapan menghadapi CPNS 2021. Jadi itulah hal-hal yang perlu teman-teman siapkan agar nanti pendaftaran seleksi CPNS 2021 bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman untuk mendapatkan info terkait dengan seleksi CPNS 2021. Nanti akan kita bahas lagi lebih lengkap dan lebih detail di video yang selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.